Oke, kemarin kita sudah belajar tentang transformasi Fourier ya. Itu aksennya seperti itu. Nah, ini fx ini sebenarnya di depan ini ada seperakar 2pi ya. Seperakar 2pi dapat dari mana? Itu dapat dari normalisasi fungsi fx itu ya. Jadi normalisasi. Nanti kalau kita dapatkan fx-nya seperakar 2pi itu nanti kita juga dapatin fungsi momentumnya, g fungsi k-nya ya. Itu sifatnya invertible ya, bisa dapat dibolak-balik itu. Nah, itu nanti kemarin kita sudah dapat ini. Nah, syaratnya apa kemarin? Ya, syaratnya kok dia memenuhi kuantum kalau nilai ketidakpastiannya ini memenuhi relasi ketidakpastian itu. Ini ya. Nah, ini kepastian bla 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 ini. Nanti juga ada ketidakpastian energi dan waktu itu. Ya, tapi fokusku di posisi dan momentum ya, itu juga masuk itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba eh, perluas apa yang kita pelajari ya. Jadi eh, kita sudah dapat kemarin transformasi Fourier ya. Nah, kita 100 menit ke depan ya. Nah, kita mulai dari 8.15 ini. Nah, transformasi eh, Fourier. Nah, antara domain posisi dan momentum itu fx ya. Itu sama dengan seperakar 2pi ya. Ini dari nomor normalisasi ya, seperakar 2pi ya. Nah, ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, k ya E pangkat I K X D DK. Ya, ini di buku buas seperti ini ya, ada seperakar 2pi-nya. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita juga bisa buat G fungsi K itu seperakar 2pi integral minta hingga tak hingga fx E pangkat min I K X DK. Ya, nah, di mana eh, seperakar 2pi di sini, ya, seperakar 2pi di sini itu merupakan muncul dari ya muncul dari syarat normalisasi ya. Nanti aku demonstrasikan caranya dia, tapi untuk yang kuantum jadi sama aja sebenarnya, normalisasi ya. Nah, nanti yang kuantum itu ada seperakar 2pi Haber ya, kalau domainnya momentum nanti. Nah, ini tak tunjukkan gimana dapat seperakar 2pi, tapi tak tunjukkan yang momentum biar apa, yang kuantum biar apa, biar kita nggak banyak-banyak nanti pembahasannya ya. Jadi satu hal untuk beberapa pembahasan gitu. Nah, namun ya, namun kita perlu apa namanya, perluas ya transformasi Fourier untuk permasalahan waktu ya. Jadi kita melibatkan domain waktu di sini. Bagaimana kalau misalkan untuk t lebih dari 0 ya, kan gelombangnya juga berjalan. Nah, kita potret gelombangnya untuk sembarang t ya, untuk seluruh t. Nah, gitu ya. Nah, artinya nanti kita bisa tambahi di sini ya f dari fungsi f x, t itu kan jadi seperakar 2pi itu dari integral tak hingga. Nah, itu jadi yang fx, t tadi kan itu ya dk. Nah, e pangkat i ya, i. Nah, ini yang kx ada min omega t ya. Omeganya kita perluas sebagai omega fungsi k ya. Nah, kali t di situ. Nah, ini dk ya, di mana omeganya itu untuk omega untuk seluruh k ya, untuk seluruh momentum yang terjadi begitu. Nah, ya. Nah, kalau kalian lihat di gelombang itu kan kalau ada kx pasangannya pasti omega kali t ya. Nah, nanti kita batasi ya. Eh, kalau kemarin kita sudah batasi apa namanya, eh, posisinya itu terlokalisasi gitu ya, hanya terbatas di itu aja dari hasil superposisinya. Nah, sekarang kita batasi juga untuk momentumnya, di mana kita pelajari apa yang terjadi ketika nilai momentumnya di sekitar k k0 ya. Apa yang terjadi di sekitar k0. Nah, artinya kita nanti bisa apa namanya, ekspansi omega ya, kita bisa ekspansi. Nah, ekspansi omega fungsi k ya menggunakan deret Taylor ya. Nah, di mana omega fungsi k itu, nah, nanti gini ya, intinya di dalam fisika itu kalau kalian ingin mempelajari variabel fisis di sekitar
nilai tetangga ini, ya di sekitar K sama dengan K0 itu, kalian harus ekspansi dia dalam deret deret Taylor ya. Nah, apapun itu. Nah, sampai kayak potensial, apa yang terjadi ketika potensialnya di sekitar titik seimbang, ya, itu harus pakai ekspansi itu. Nah, omega K itu, ya kita ekspansi jadi dua suku aja ya. Omega K0, nah, terus itu suku yang turunan K0, terus suku yang turunan pertama ya. Nah, berarti K min K0, ya, ini d omega per dk, gitu ya, di seluruh untuk seluruh K0. Nah, sebenarnya ini ada turunan keduanya juga ya. Nah, ini setengah K min K0 kuadrat ya, dikalikan D2 omega per dk kuadrat di sekitar K0 di sini ya. Nah, kita ambil saja kita potong aja jadi dua suku aja ya. Ambil dari dua suku ya. Kenapa? Karena semakin besar ini kan, ini semakin kecil ini intervalnya nih. Kita ambil ambil dua suku pertama aja. Nah, ya untuk keperluan penyederhanaan juga tentunya ya. Nah, sehingga nanti fxt itu bisa ditulis ya. Nah, tadi kan seperakar 2pi ya, dari integral tak hingga itu, eh, ini ya, d kan tak tulis depan aja lah ya. Aku biar nggak lupa itu. Nah, kadang kalau kita integralin, kita lupa nulis diferensialnya. Itu nggak boleh sebenarnya ya. Nah, ini dikalikan E pangkat min I, ya, itu ada Kx, ya, min omega. Ya, omega ini, bentar, omega K-nya, ya, omega K0, ya, ditambahkan, ya. Nah, K min K0, ya. Nah, itu d omega dk di sekitar K0 ini. Ya, ini sebentar, mana fungsi yang nempel sama T mana? Ini ya. Nah, ini. Nah, gitu. Oke. Ya, udah. Sekarang kita bisa lanjutkan lagi ini. Nah, kita bisa lanjutkan lagi ya ini ya. Nah, sekarang eh kita bisa lanjutkan ya. Ini di titik K0 ya, di titik K0, di titik K sama dengan K0. Nah, domain posisinya katakanlah sama dengan X sama dengan X0. Nah, pada domain ini nilai fungsinya maksimum ya. Df xt dibagi dengan dou x ya, itu turunannya itu sama dengan maksimum. Nah, sehingga kita dapetin ini ya. Ini turunkan terhadap x, berarti kan ini seperakar 2pi, berarti ada yang nempel sama x kan di sini hanya variabel, apa namanya, hanya variabel min ik saja ya. Jadi min ik ya, ik diintegralkan, no ya, ik-nya harus di dalam ya, karena itu di dalam integral tadi. Nah, ini harus di dalam ya. Nah, sorry. Nah, ini integral yang tak hingga dk ya, g fungsi k min i k itu dikalikan eksponensial yang panjang ini ya. Ini eksponensialnya panjang ya. Nah, cerita gini tuh harus ada. Nah, gini ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan eh, variabel yang ini, diferensial ini tak turunkan terhadap t, dia akan menghasilkan nilai 0 ya, d dt. Nah, ini harus sama dengan 0 ya, karena maksimum ya. Ini harus sama dengan 0 ya, karena dia eh, maksimum di titik x sama dengan x0 ya, turunan pertamanya maksimum ya. Nah, ini ya, tak pindahkan ya. Terkadang nggak cukup itu. Masya Allah. Nah, ini ya. Nah, ini sampai tak hingga gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga turunan ini terhadap T, ya, do fxt per do x ketika di x 0, ya, itu juga harus sama dengan 0. Wah, ya pasti karena konsekuensi ini itu sama dengan 0 itu tadi. Ya, di eh, x0 itu sama dengan 0. Maaf, ini bukan x0 sama dengan 0, di titik x0, ya. Nah, oke. Ya udah, berarti kita dapetin ini ya. Turunkan sekali lagi. Berarti ini jadinya eh, itu ya sama dengan seperakar 2pi. Ya, ini. Nah, itu turunkan terhadap T sekarang. Ya, kalau turunkan terhadap T artinya nanti variabelnya kan ada ini ya. Nah, ini kita tuliskan lagi ya. Tak hingga. Nah, dk G fungsi K dikalikan minus IK. Nah, ini ada ini ya. Yang nempel sama T kan ada omega K0. Nah, tuliskan ya omega K0 dikalikan I ya. Min positif. Nah, I omega K K0. Terus ada lagi yang mana? Yang ini, yang K ya, yang K ini. Nah, yang K yang ini itu kan dikalikan minus I K ya, minus IK. Oh, sorry. X-nya itu juga bergantung pada T ya. Nah, ini juga harus turunkan terhadap T yang ini. Ya, X-nya itu juga fungsi T itu. Nah, karena X-nya itu pun juga apa namanya berosilasi itu, ya, domain posisinya. Nah, itu ada fungsi ini ini ya, ini K. Nah, turunkan terhadap T itu. Jadinya eh ini ya. Jadinya dx dt ya harusnya ya. Dx dt. Nah, gitu ya. Nah, gimana turunan ini terhadap T ya? Sebentar, aku sorry. Aku juga kadang-kadang lemot. Nah, IKX per DT ini kan sama dengan di eh, di apa namanya? Di IKX ya, dx. Nah, ini maksudku dx dt ya. Yang ini turunkan terhadap x kan jadinya min IK ya. Nah, itu min IK. Nah, oke. Nah, kita harus lancar matematis guys kalau di kuantum itu udah. Ya, ini turunkan terhadap x jadinya min IK. Nah, itu dx dt. Nah, terus eh, turunan yang terhadap apa namanya? Terhadap ini T yang selain itu ada omega K0 ya. Tambahkan plus apa namanya? Plus I ya, omega K0, terus ada yang ini, sisanya ini ya. Plus ini plus K ya. Nah, plus ini minus I kali K ya, minus I kali minus K berarti kan plus IK ya. Itu ini keluarin aja deh, ini keluarin aja biar nggak bingung ini. Nah ini I apa I eh, omega K0, terus ada yang ini minus I dikalikan K, minus I dikalikan K ini ya, berarti kan eh, plus ya, plus IK eh, di omega per dk ya. Nah, ini sekitar K0, terus juga ada yang K0 tadi itu. Ya, itu tak pisahkan. Nah, ya. Ini turunannya nggak simpel ya. Gini-gini tuh harus cepet gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kan ada yang K0 ini ya. Itu kan jadinya nah plus I eh minus ya, harusnya minus ya. Kenapa minus? Karena ini kan variabelnya minus, kena ini plus, plus kena luarnya minus. Berarti kan plus minus ya, minus I K0. Nah, oh itu di omega per di K di sekitar K0. Nah, jangan lupa ada eksponensialnya tadi. Ya, eksponensialnya yang tadi. Ya, itu. Nah, gini ya. Jadi tak tuliskan begini. Nah, alhasil kita bisa pisahkan jadi dua part ya. Bisa pisahkan jadi dua bagian di sini. Ya, bagian yang ini, ntar ini seperakar 2pi.
integral min tak hingga DK ya. GK ini yang pertama yang nggak ada kaitannya sama K0 ya. Nah, itu kan dikalikan minus IK. Nah, itu ini kan harus sama dengan 0 ya. Itu eh, mana tadi? Yang ini ya. Ini dikalikan minus IK ini ya. Ini sudah ada minus IK-nya semuanya, dan minus IK ini boleh kalian keluarkan ya, keluarkan juga. Nah, ini. Nah, minus IK itu dari tadi apa ini? Dari dx dt. Nah, dikalikan ini ya, dikalikan ini ya, minus IK itu minus d omega ya, d omega di dk ya, di sekitar k0 ya. Nah, jangan lupa ada variabel eksponensialnya ya, itu males banget aku nulisnya itu. Nah, dikalikan eksponensial bla 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 ini ya. Nah, itu panjang banget ya. Jadi eksponensial c. Nah, ini nah ini, gitu ya. Nah, atau mungkin ini di fiskal ini sudah ada ya mungkin ya. Bagus lah kalau sudah ada. Nah, dikalikan eksponensial ini yang panjang ini, eksponensialnya ini. Nah, ini satu, pindahkan ke sini. Nah, ini. Ya, nggak cukup dong. Nah, ya udahlah. Tulis manual aja lah. Nah, ini ya, tak tulis manual aja yang ini. Tar. Ini, nah, itu. Nah, ya, eksponensial, ya, tak tuliskan ya, eksponensial min I. Nah, itu KX. Nah, Recording in progress. ya, ini kalian baru ngerekam ya, tapi nggak apa-apa, aku juga ngerekam kok. Itu min omega K0 ya, tambahkan K min K0. Nah, di omega DK. Nah, itu aku males banget tuliskan ini panjang ya. Ya, ini T ya. Nah, gitu. Terus, nah, ini nanti ya, ada suku yang kedua, suku yang berkaitan sama K0. Nah, nanti kan dijumlahkan ya, tak jumlahkan. Nah, jumlahkan plus seper akar 2i integral min tak hingga. Nah, ini. Nah, fisika teori itu butuh kesabaran, guys. Nah, ini ada minus IK ya, ada minus IK yang cuma ada minus IK dikalikan dikalikan I ya. Nah, ada minus IK. Nah, minus IK dikalikan I ya. Nah, gitu. Terus dikalikan ini I-nya tak keluarin ya. Ini ada omega K0. Omega K0. Terus ada juga yang ini ya, dikurangi itu, dikurangi apa itu, dikurangi K0. Nah, itu di omega per dk ya, di sekitar K0 ya. Nah, dikalikan eksponensialnya ini min I. Nah, kx ya min omega K0 ya, tambahkan K min K0 ya. Nah, di omega dk. Nah, itu sebagai fungsi T ya. Nah, yuk kita sederhanakan sekarang permasalahannya ini. Tadi yang ini, yang hasil turunan ini terhadap satu kali itu kan hasilnya ada ini ya, ada minus IK ya. Ada minus IK dikalikan eksponensial bla 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 ini. Ya, artinya nanti yang ini. Nah, ini saya ini ya. Nah, ini. Nah, ini panjang ini segini. Nah, ini seret ini sampai ke sini. Nah, ini. Nah, itu kan sama dengan turunan. Oh, enggak, maaf. Nah, sorry, aku kebablasan lagi. Ini ya, ini. Nah, ini ya, bagian yang ini. Ntar, mana ini? Nah, ini nggak ikut, yang ini. Nah, ya, nah ini kan sama dengan turunan sekalinya tadi, ya.
Ini kan sama dengan turunan sekali ini, ya. Do F, do X, ini kan sama dengan, ini ada minus IK, E, bla 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 itu, yang panjang itu kan sama dengan, ya, do F per do X. Nah, sementara nanti kalau kalian turunkan sekali lagi yang ini, turunan kedua ini, ya berarti kan ada minus I pindah ke depan ya. Ada minus I pindah ke minus I, ya. Kalau turunan sekali lagi terhadap X kan berarti kan ada minus IK pindah ke depan, ya. Nah, berarti yang ini. Nah, sebentar. Yang ini itu enggak, I ini turunan sekali lagi berarti kan ada minus, mana tadi? Ini ya. Minus IK pindah ke depan. Nah, sebentar. Ini kurang K, harusnya ada K kuadrat juga ini. Nah, mana ini? Ini kayaknya ada masalah di sini. Turunan terhadap T yang ini nggak masalah ya. Ini yang tadi itu yang ini minus IK ini di XTT yang ini minus I omega ini K0 ya nggak masalah ya sih ya. Yang ini harusnya sama dengan turunan keduanya ya harusnya ya. I ya. Nah, aku perlu deteksi yang ini, hasil turunannya itu. Ini turunan sekali itu ini, minus IK. Turunan sekali lagi terhadap X, berarti kan yang nempel sama X keluar ya, minus IK keluar juga. Nah, terus yang yang mana tadi? Yang ini tuh nggak ada, ini cuma ada I-nya doang yang kuadrat di sini. K-nya kemana ya? Sudah, turunan sekali lagi terhadap T. Si. Sabar. Ini minus I. Oh, iya, aku tahu. Aku tahu. Ah, sebentar. Ini Ika di luar. Iya ya, ini yang bagian yang ini mauku itu, ini do F, do X ya. Tapi di sini kan, ini gak ada K kuadratnya masalahnya. Ya, tak apa-apa lah, terus gini aja. Tak, tak akal-akali ya, kan sah-sah saja. Yang ini, turunan yang ini, seret. Ya, ini, nah itu, ini ya, sampai ke sini. Nah, ini, nah I-nya itu ikut, ya, ada minus I ikut, ya. Yang ini tuh boleh aja begini ya. Ini kan sama dengan eh, seper K kuadrat do 2 F per do X kuadrat ya. Nah, soalnya kenapa? Kalau ini diturunkan sekali lagi yang ini kan minus IK-nya maju ke depan. Jadi ada minus I K kuadrat ya, minus I kali I. Nah, minus I-nya sudah ada ini ya. Minus I kali I ya, jadi harus ada minusnya lah ya. Nah, minusnya. Nah, kan di sini kan nggak ada K kuadrat ya, cuma ada K doang. Jadi ya udah sama dengan ini ya. Nah, sehingga ini sama 0, ini sama dengan ya seper akar, eh bukan. Sorry, bukan. Yang ini harusnya ini sama dengan turunan sekali ya. Aduh, aku mulai ngelindur ini. Nah, ini sama dengan turunan sekali harusnya. Nah, ini mana ini? Ntar, aku perlu hapus yang merah-merah ini. Ah, terlalu maksa banget ya. Ah, ini ya. Sorry. Ini tadi ya. Nah, yang turunan kedua itu baru yang ini ya. Soalnya ada minus IK kali IK ya. Nah, jadi ini bisa tak, oh, ini kebesaran. Ini bisa tak hapus ini ya. Nah, ini bisa tak hapus ini. Ini kan ada minus IK kali kan minus IK. Nah, ini, nah, ntar nggak bisa dihapus ya. Ntar, ini, ntar. Ntar ya. Si.
Bentar, bentar, bentar. Eh, sorry, sih. Nge-lag banget ya. Bentar. Nah, ini nggak bisa kehapus ya. Sorry. Nah, ini tak save dulu. Nah, sih guys, nge-lag guys. Bentar guys. Nah, ini. Sebentar ya, sih. Nge-lag ya. Sebentar. Sabar. Nge-lag. Bentar ya. Nah, ini nggak bisa ya. Bentar, sorry. Sih ya. Bentar, nggak bisa di mana. Sih, nge-lag banget ya. Sih, nggak bisa tak buat itu. Oke, sebentar, sabar ya. Nah, udah bisa. Sorry. Iya, nah, ini. Ya, nge-freeze tadi ya. Ya, tadi nge-freeze tadi. Nggak tahu kenapa ini laptop. Oke, sih. Ini ya. Mana tadi? Ini, nggak tahu, jadi delay kan. Ini, ini aku hapus ya. Yang ini. Terus yang ini. Nah, jadi, bentar. Aku ulang lagi deh. Nah, kenapa delay ya? Bentar. Nah, bentar. Wait. Wait. Nah, wait ya. Bentar. Ini mana ya? Sih. Sorry. Mana sih tadi? Bentar. 2002. Terus
Loh, loh, loh. Enggak ada. Oh iya, sorry, sorry. Sesuai huruf ya. Nah, kaget aku. Aku pikir hilang ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini loh. Tadi delay ya, delay beberapa detik gitu. Nah, ini sorry, sorry. Ini gini ya. Tadi yang variabel yang ini itu ini tak perjelas sampai sini. Nah, gini ya. Ini ada ini ya. Ini minus IK, minus IK. Nah, ini turunan dua kalinya ya. Ini turunan dua kalinya ini. Nah, ini ya. Ini sama dengan turunan dua kalinya. Ya. Kenapa ya? Karena ada minus IK dikalikan minus IK. Kalau kalian lihat di sini, nah ini ya kalian peka nggak sama turunannya? Nah, ini ya. Kalau kalian turunkan sekali lagi yang ini, kan ada minus IK nih. Nah, kalau ini turunkan terhadap X lagi, berarti kan minus IK-nya maju ke depannya, jadi ada minus IK kali minus IK. Nah, sementara yang kedua ini, nah ini juga, ini yang ini bukan turunan kedua, melainkan yang ini turunan pertama yang ini. Nah, ini ya, set. Nah, minus IK, nah ini ya, sorry, sorry, yang ini gak ikut ya, ini kenapa ikut pula ini? Nah, ini. Nah, oke. Ya, delay lagi. Sebentar, sebentar. Aduh, ini kenapa delay ya? Sik, sik, sik. Sik ya, sabar ya. Iya kak, nggak apa kak. Dan anu, RAM, RAM-nya sih nggak kecil. Tapi kalau banyak sekali aplikasi yang jalan tuh nggak ngotak jadinya. Ya, nah ini, gini ya. Ini seret, 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 seret. Ah, ini, yang ini tak hapus. Nah, ini tak hapus saya. Yes. Nah, menghapusnya, yang bikin delay tadi, ngapus-ngapus tadi itu. Oke, ya udah yang ini sama dengan turunan pertama yang ini, ya. Do F do X tadi di sekitar X0 ya. Nah, ini di sekitar X0. Nah, sehingga kalian dapetin yang ini itu sama dengan yang 0, yang suku pertama ya, itu kan sama dengan itu ya, sama dengan eh, dx dt. Nah, min d omega per dk di seluruh k0 dikalikan ini turunan kedua itu do 2f per do x kuadrat di seluruh x0. Nah, ini ditambahkan yang itu suku kedua itu tadi. Ini ya, tambahkan ini i ya, i. Nah, ini omega k0 ya dikurangi k0. Nah, di omega per dk seluruh k0 dikalikan turunan pertamanya tadi. Do f do x untuk seluruh x0. Nah, tapi mengingat fungsi f itu harus maksimum turunan pertamanya di situ. Nah, ini maka turunan pertamanya itu kan sama dengan 0 ya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, ini. Yang ini sama dengan 0. Nah, sementara kalau kalian belajar di kalkulus itu kan kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunan keduanya itu bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ya,
Nah, artinya apa? Yang jelas keduanya tidak mungkin sama dengan 0, ya. Nah, sehingga kita tulis ini, dan di sini V dx per dt itu adalah kecepatan, ya. Dx per dt itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan apa? Kecepatan grup, ya. Kan kalau di fisika dasar, turunan pertama posisi terhadap waktu kan adalah kecepatan. Berarti ini kan sama dengan Vg min, nah itu d omega dk untuk seluruh K0 itu do 2 F per do X kuadrat untuk seluruh X 0, di mana yang ini gak mungkin sama dengan 0, artinya yang bagian ini harus sama dengan 0, ya. Nah, sehingga kalian dapetin nanti, ya, sehingga kalian dapetin nanti itu fungsi apa namanya kecepatan grup itu sama dengan d omega per d dk untuk seluruh di sekitar K0, ya. Nah, ini yang kalian gunakan di fisika gelombang itu, ya, kecepatan grup. Nah, d omega per dk, ya. Nah, makanya fisikal itu pelajaran yang sangat-sangat serius, ya, di situ. Nah, sekarang kita pelajari ini untuk kasus masalah apa namanya partikel bebas, ya. Partikel bebas itu artinya apa? Partikel bebas itu, ya, partikel bebas tidak terpengaruh medan potensial, ya. Partikel yang tidak terpengaruh medan potensial, tidak terpengaruh, ya, medan potensial di seluruh ruang, ya, di seluruh ruang, ya. Nah, kalau ini kan unik, ya, kalau dari buku Gazirovic itu mulainya dari sini, dari partikel bebas ini. Nah, kalau di Griffith itu nanti dipelajarinya di belakang-belakang, tapi ujungnya tetap sama, ya. Kalau kita punya energi itu kan sama dengan energi kinetik P kuadrat per 2M ditambahkan potensialnya, ya. Tapi mengingat dia tidak terpengaruh medan potensial, maka V-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga ini 0. Nah, sehingga kalian hanya punya energinya sama dengan P kuadrat per 2M. Ya, yang ini kan adalah yang suku pertama ini kan adalah apa? Energi kinetiknya, T-nya. Nah, sehingga nanti kalau kalian turunkan, ya, V kecepatan grup, ya, Vg itu kan sama dengan d omega per dk, ya, itu. Nah, dan ini kalian kalikan h bar, ya, per h bar itu akan jadi ini, ya, di h bar omega ini di h bar k, ya. Nah, suku yang atas ini sama dengan energi, ya. Suku yang bawah ini sama dengan momentum, ya. Nah, sehingga kalian dapatin di sini DE dP, ya. Nah, kalau kita punya energi kinetik tadi kan energi kan sama dengan energi kinetiknya tadi kan sama dengan P kuadrat per 2M, ya. Kalau kalian turunkan terhadap P di sini kan jadinya turunkan terhadap P jadinya kan di sini hanya P per M, ya. Ini sama dengan P per M. Nah, ini sama dengan momentum dibagi massa kan sama dengan kecepatan, ya. Artinya untuk partikel bebas kecepatan grupnya itu adalah kecepatan partikel itu sendiri, ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini partikel bebas, ya, yang bergerak dengan kecepatan v gitu. Nah, jadi dia murni hanya dipengaruhi sama kinetik, tidak ada pengaruh potensial di sana. Nah, begitu. Nah, sekarang kita perluas di sini, ya. Di sini ada energi sama dengan h bar omega, satunya P sama dengan h bar k, ya. Nah, sekarang kita perluas lagi case kita, ya, dari fx fungsi t, ya, tadi kan. Nah, itu kan definisi tadi sama dengan seperakar 2pi. Nah, integral dk, ya, gk itu dari eksponensial i kx min omega t, ya. Nah, sekarang kita perluas di sini dan k-nya itu tak ganti domain momentum semua, ya. K-nya sebenarnya domain momentum, ya. Nah, tapi tak ganti lagi di sini. Kalau P-nya sama dengan H bar kalikan K,
Nah, berarti K-nya sama dengan P per H bar. Ya. Nah, sehingga turunannya di sini DK itu kan sama dengan DP per H bar. Ya. Nah, sedemikian sehingga nanti G fungsi K akan berganti ke domain fungsi momentum gitu. Ya. Nah, sehingga kita punya di sini ya, maka fungsi fxt itu kita ganti jadi fungsi baru, katakanlah si besar gini ya, untuk membedakan aja. Nah, ini sehingga kita punya di sini ya. Maka di sini si xt ya. Nah, tentu saja nanti muncul di sini ya, kita nggak tahu depannya koefisiennya berapa. Berarti kita generalisasi fungsi ini adalah fungsi normalisasi n dikalikan itu dp ya per H itu tadi ya. Ini eh, pokoknya ini nggak usah lah ya, ini nggak usah, nggak apa-apa ya, tak generalisasi pokoknya deh. Nah, ini sama dengan v fungsi p. Nah, ini e pangkat itu ya, e pangkat ya, ini i. Nah, i per H bar. Nah, ini px min et ya. Ini kan ada k, ini kan p per H bar ya, omeganya itu kan e per H bar ya. Kita nggak usah ngubah dk-nya, inilah nggak apa-apa ini ya. Ini tak jadikan konstanta normalisasi lah, ini nggak usah, nggak apa-apa. Ini seperhabarnya nggak usah, jadi seperhabarnya itu masuk ke dalam konstanta normalisasi n itu tadi itu. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya n berapa ini? Nah, pertanyaannya n itu berapa ya, berapa n yang memenuhi itu ya, berapa n yang memenuhi itu tadi ya. Artinya kalau kita nyari n yang memenuhi itu ya, harus cari melalui apa, melalui prosedur eh, normalisasi ya. Nah, berarti itu integral ya, integral ini absolut si x t kuadrat di seluruh ruang itu harus sama dengan 1 ya. Nah, sehingga kita masukin di sini. Jadi ini si bar itu kan sama dengan apa? Si absolut itu kan sama dengan si bar si dx itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini 1 sama dengan ya, kita kita apa namanya? Kita ambil ini integral. Kalau ini absolutnya, starnya berarti kan n-nya jadi n star, itu dp-nya jadi dp star. Nah, v-nya ini dari fungsi star p dikalikan. Nah, ini kalau i kena konjugat jadi minus i per H bar ya. Itu Pak, jadi px min et ya. Nah, itu. Nah, terus yang kedua ya, itu kan apa namanya, itu kan tadi apa namanya, eh itu kan bagian yang si barnya ya. Sekarang bagian c-nya. Nah, ini kan diintegralkan terhadap dx ya. Nah, ini jadi perlu tak ginikan. Nah, sekarang bagian yang dx-nya itu. Nah, ini ya, bagian psi-nya ini. Jadi kan ya, tetap aja tulis aja berarti n integral ya, n ini ya, aku lupa n-nya, harusnya dikeluarkan langsung, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini integral dp n. Nah, vp e pangkat i per H bar. Nah, px min et ya. Ini integral kan terhadap dx ya, begitu. Nah, ini kumpulkan dulu ya, kumpulkan dulu ini ya, kumpulkan dulu ini, kumpulkan dulu yang ini satu. Ini kan paling gampang kita kerjakan terhadap x dulu. Jadi ya, berarti integral terhadap x dulu ya. Ini integral. Nah, n star dikalikan ya, n star dikalikan n itu kan sama dengan absolut n kuadrat. Nah, absolut n kuadrat ini terus kita kerjakan terhadap x dulu ya. Berarti kan ini e. Nah, oh sorry, p-nya ini p star ya. Ini harus ganti juga. P-nya itu p star ya, karena konjugat. Nah, begitu. Nah, untuk apa namanya?
P-nya jadi P star. Yes. Soalnya ini kan DP-nya ganti, DP-nya gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa dapetin ini ya, nilai yang energi kan akan hilang ya. Nilai oh bukan, maaf maaf. Startnya kan di bagian yang ini tadi, bagian ini, yang ini tadi ya. Berarti kan ini jadinya integral E pangkat ya, I per H bar. Nah ini berarti P dikurangi P star. Nah ini eh, dx. Nah, dikalikan integral apa namanya? Ini kan ada integral dua kali ya, berarti ya. Ini integral, nah ini integral gini. Nah ini n integral dp ya. Berarti yang dp tak sendirikan ya, tak sendirikan ini v star p. Nah vp dp dp star itu harus sama dengan 1 tadi. Nah ini tak keluarkan lagi ya, ini tak anggap saja ini jadi apa namanya, ada 2 pi ya, ini tak kalikan 2 pi per 2 pi ini integral E pangkat I per H bar. Nah P min P star dx ini dikalikan integral ini ya, V star P. Ini tujuannya nanti kita kerjakan belakang-belakang yang P nya, maksudnya gitu, dP star. Nah ini solusi yang depan ini, yang ini itu kan sama ini, kalau kalian lihat ya di Vismart itu sama, oh sabar sabar, belum terlalu terburu-buru nih. Sabar sabar sabar. Nah eh, ini harus diubah lagi nih, sebentar ya. Ini ada x-nya ya, ini di luarnya ada x-nya ini. Nah ada x-nya di sini. Nah kita kita perluas ya. Nah eh, kita misalkan x per H bar ya, ini kan ada x dibagi H bar ini sama dengan x aksen ya. Sedemikian sehingga dx itu sama dengan eh, H bar dx aksen ya. Nah sehingga kita punya di sini satu terus sama dengan, nah ini satunya nggak usah terus sudah. Nah sehingga kita punya di sini satu sama dengan n kuadrat ya, 2 pi H bar. Nah seper 2 pi integral E pangkat I P min P star X dx ya, dikalikan integral yang tadi itu. Nah yang ini belakangan aja yang ini. Nah ini dp star. Nah yang ini di Vismart itu ini kan, sorry, ini sama dengan x aksen ya, ini x aksen. Yang ini kalau di Vismart kalian ingat ya, ini integral ini seluruh ruang ya, itu sama dengan mensuperposisikan seluruh gelombang eksponensial ini ya, atau sinus kosinus pada seluruh ruang itu akan jadi fungsi delta Dirac ya, sesuai yang yoga plot itu ya itu. Nah fungsi delta Dirac itu fungsi yang hanya punya satu peak gini ya, di seluruh ruang dia nggak ada ya. Nah itu. Nah makanya nanti kalau si yoga ada waktu itu coba perbesar iterasinya lagi jadi 1000 gitu ya. Nanti akan jadi satu peak aja gitu. Nah, sehingga nanti kita punya fungsi ini, ya. Nah, ini masih mengandung P dan P star, ya. Berarti artinya ini kita tetap harus kerjakan integralnya masuk ke sini juga. Nah, sehingga kita punya ini berarti kan ini n, nah n kuadrat 2 pi H bar itu integral tadi ya. Nah, apa namanya? eh integral ya, katakanlah kita integralkan terhadap P dulu atau P star dulu, nggak masalah yang mana dulu ya, integral eh, dP ya, integral di P star dari delta P min P star ya, V star P di ya itu ya. Nah ini integral ini. Nah sorry, yang ini masih ada fungsi V apa namanya, V fungsi P. Nah ini ya, ini masih ada eh, V fungsi P. Nah sehingga ini integral ini
ya. Kalau di Vismat itu ini hasilnya ini kan kalikan masih dikalikan VP ya. Nanti integral ini belakangan. Ini hasil integral ini ya. Kalau di Vismat tuh kalian pelajari di BOAS ya, itu ada ini V starnya. Nah, ini nanti P-nya ini sama dengan P star ya. V star P star. Nah, sehingga nanti kita punya di sini n kuadrat 2pi bar integral dp v star p star di sini vp ya, dimana kalau kalian tahu ini v star p star kalikan p itu kan sama dengan absolut, katakanlah ambil aja ya absolut, absolut p kuadrat ya gitu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, n kuadrat 2pi bar integral ya dp v star p kuadrat ya. Nah, ini fungsi gelombang momentum itu juga harus ternormalisasi ini. Nah, sehingga ini sama dengan 1 karena Vp juga harus ternormalisasi. Nah, sehingga kita punya di sini ya 1 sama dengan ya sama dengan n kuadrat 2pi bar. Nah, sehingga kita punya di sini n itu sama dengan 1/2 pi bar ya. Nah, berarti fungsi gelombang yang bergantung waktu tadi si star tadi si x, t itu sama dengan 1/2 pi bar integral seluruh ruang ya, itu dari dp v p pangkat i i per h bar ya. Nah, px min et ya gitu. Nah, nanti dengan cara yang sama nanti kita dapatkan pasangannya v p, t ya, fungsi gelombang v p, t. Nah, v p, t itu sama dengan 1/2 pi bar. Nah, integral min tak hingga terhadap dx terhadap si x, t ya, si x, t. Nah, itu dikalikan tapi e-nya minus ya, i per h bar ini px min et ya. Ini untuk partikel bebas gitu. Nah, sehingga kita dapetin ini ya. Nah, ini kita dapat ini dua quantity ini sangat penting nih, dua quantity ini. Nah, gitu. Nah, itu ya. Nah, ini kan mirip dengan ini. Sama ya, mana tadi? Yang fx, t itu yang ini ya. Ini kan mirip dengan bentuk yang ini ya. Nah, ini 1/2 pi itu juga dapat dari serat normalisasi tadi ya, dengan cara yang sama ini. Bedanya yang tadi nggak ada habarnya, yang ini ada habarnya. Nah, umumnya kita pelajari ini kalau di persoalan-persoalan itu kita umumnya pelajari ini ketika ketika t-nya sama dengan 0 ya. Ketika t sama dengan 0 berarti kan si x, 0 itu kan sama dengan 1/2 pi bar integral min tak hingga dp vp. Nah, ini kan tadi pangkat i p per h bar x ya. Nah, dengan cara yang sama v p 0 ini kan sama dengan 1/2 pi h bar min tak hingga. Nah, dx si x ya, karena sudah nggak bergantung pada t ya, karena t-nya 0 pangkat min i p per h bar x ya. Nah, bentuk ini kalau kalian lihat di Griffith ya, itu mirip sama ini ya, ya bukan mirip, sudah sama ya. Bentar, aku perlihatkan dulu ya di Griffith ya, soalnya itu kan juga buat kuliah kalian nanti juga. Jadi aku juga merujuk pada Griffith ini biar lebih mudah. Ini ya, nah, halaman berapa kira-kira? 120 katakanlah. Nah, oh banyak kan, 90. Nah, mana ya? Ini ya. Nah, tar, aku perlihatkan. Ya, bentuknya kan ini
Mana tadi? Nah, ini ya, kan mirip dengan ini ya. Ini bedanya dalam K, ya. Di sini nggak ada habarnya. Kalau dalam domain momentum P di sini ada habarnya. Nah, berarti ini kan K per P per habar, ya sama aja sebenarnya. Nah, kalau dalam domain momentum. Nah, ini juga sama, ya. Transformasi Fourier dari teorema Plancherel, ya. Di Visma itu ada, ya. Ini mirip ya, sama juga. Nah, kalau kalau dalam domain P, di sini ada habarnya, di sini P per habar. Kalau dalam domain K, di sini nggak ada habarnya, di sini nggak ada habarnya. Itu aja apa namanya perbedaannya, gitu. Nah, oke. Nah, dari sini nanti kita dapetin di sini, ya. Dapetin apa emang? Eh, ini kita untuk fungsi gelombang yang seluruh t tadi ya, kita punya si xt. Nah, tadi kita tulis lagi ya, biar aku nggak lupa itu. Seperakar 2pi. Nah, kalian mau suka yang mana? Terserah. Ya sama aja. Tapi kalau misalkan kalian disalahkan menuliskan ini, disalahkan sama nanti sama asisten nanti, ya kan kalian kan kuliah sama Pak Afef itu. Ya, nanti bilang aja nanti. Ya, ada buktinya itu. Dan di buku teksnya ada, di seluruh buku teks tuh sudah luas, di internet sudah luas, dan matematis sudah clear itu. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita menyalahkan apa yang kita pelajari. Nah, ini hanya untuk memperluas skop pemahaman kita aja, ya. I per habar ini Px min Et, ya. Nah, kalau kita turunkan ini terhadap T, jadi, ya. Nah, ini turunkan terhadap T. Nah, ini jadinya gimana nih? Turunkan terhadap T. Berarti kan ini seperakar 2pi habar, ya. Berarti kan variabel I per habarnya keluar, ya. Nah, ini dp Vp, ya, min I per habarnya keluar, eksponensial min I per habar Px min Et, ya. Nah, berarti eh, ini habar per I-nya tak pindahin ke sini, ya. Min habar per I-nya tak pindahin ke sini, jadi ini dc xt per dot t ini sama dengan seperakar 2pi habar, nah min tak hingga, ya, dp vp ini dikalikan ya, dikalikan nah E pangkat I per habar Px min Et, ya, dimana di sini sama dengan P kuadrat per 2M, ya, tadi untuk partikel bebas tadi. Nah, jadinya ini kan I-nya bisa pindah ke atas ya, tapi minusnya hilang. Jadi kan kalian paham lah ya, I habar do si x t per do t ini sama dengan seper akar 2pi habar ini integral min tak hingga dp vp. Nah, ini p kuadrat per 2m ini I per habar px min Et, ya. Nah, terus, ya. Nah, terus apa? Nah, dari sini ya, ini kan ada per 2M ya. Ini per 2M. Nah, ini nanti yang ini eh ini ya. Sekarang tak turunkan 2 kali terhadap domain waktu. Do x itu kan terhadap domain posisi kok waktu. Seperakar 2pi habar integral untuk seluruh space ya. Nah, itu untuk seluruh space. Nah, ini aku tuliskan gini, dp v fungsi p. Nah, itu nanti apa berarti? Turunan terhadap x ya. Berarti kan ip min sorry, ini ada minusnya nggak sih? Nggak. Oh, nggak ada ya, positif ya. Ip per habarnya keluar, ya. Nah, ini Ip per habarnya keluar. P per ini per habar ya, itu. Nah, ini I P X min Et, ya.
Nah, sehingga kalau kita turunkan sekali lagi di sini, ya, turunkan sekali lagi di sini, do 2 si per do x kuadrat di sini seper akar 2 pi habar sini, integral min tak hingga tak hingga, ya, dp vp, ya, ini berarti kan i i-nya keluar ke sini ya, berarti kan eh, IP per habar terus lagi deh. Ini jadinya IP per habar eksponensial I per habar PX min ET, ya. Berarti kalau kita tuliskan lagi di sini seper akar 2 pi habar digaris tak hingga di sini dp vp, jadi kan I kali I kan I kuadrat kan min 1, berarti kan di sini min p kuadrat per habar kuadrat, ya. Jadi dikalikan eksponensial I per habar px min ET, ya. Nah, sehingga nanti ini ada variabel p kuadratnya. Berarti kan di sini kita dapatkan, ya, eh, p kuadrat di situ sama dengan p kuadrat itu sama dengan min habar kuadrat tadi. Nah, ini seper akar 2 pi habar ini, ya. Itu ya di oh, bukan. Maaf. Ini jadi kalau ini ya, sorry. Yang ini, nah, berarti kan gini. Nah, eh ini berarti kan tak kalikan minus habar kuadrat kedua ruas, berarti minus habar kuadrat do 2 si do x kuadrat itu sama dengan seper akar 2 pi habar integral min tak hingga dp vp, itu dikalikan p kuadrat e pangkat i per habar px min et. Nah, ini kan artinya sama dengan variabel yang ini, ya. Nah, ini sama dengan variabel yang ini. Nah, ini tapi per 2M-nya nggak usah. Nah, ini ya. Ini yang P kuadrat doang. Ya, ini. Ya, itu. Per 2M-nya bisa keluar. Nah, sehingga kalau kita gabungkan ya, kita gabungkan dengan yang tadi, ya, gabungkan dengan yang mana tadi? Yang ini, ya, yang ini, ya, yang ini ya. Nah, yang ini berarti kita punya sekarang, ya, I habar, ya, do si do t, ya, seper 2M-nya bisa keluar dulu. Ini eh, tadi min tak hingga, ya, seper akar, ya, seper akar apa? Seper akar 2 pi habar, ya. Nah, ini seper akar 2 pi, ini seper akar 2 pi habar, ya. Itu tadi, nah, tadi dp vp, ya, p kuadrat ini, nah, ini ya. Nah, gitu. Nah, yang suku yang ini kan sama dengan ini. Nah, ini kan sama dengan tadi nih. Nah, ini kan sama ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini untuk partikel bebas itu, ini ya, untuk partikel bebas kita dapatin persamaan ini. I habar do si do t ini sama dengan min habar kuadrat per 2M do 2 si per do x kuadrat, ya. Nah, begitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Itu kita dapat tuh. Nah, berarti nah nanti ini kita bisa juga dapat ini. Ya, sekarang apa namanya? Ini tak keluarin ya. Berarti kan ini eh kita dapatin persamaan persamaan apa ini kira-kira? Ya, kalian sudah tahu clue-nya ya. Nah, apa namanya? Ini adalah ini adalah eh, SC. Nah, tak kasih tak kasih
Nah, persamaan bla 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 ya untuk for free particle. Nah, kita kasih clue itu. Nanti kalian cari sendiri. Nah, ini nanti apa yang bisa kita dapat dari sini? Ya, apa yang kita bisa dapat dari sini? Berarti ini ya kita tuliskan ya I habar do per do t, tak keluarkan ya. Ini tambahkan. Nah, habar kuadrat per 2m ini do 2 per do x kuadrat psi itu sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Ya, ini berarti yang ini. Nah, ini kira-kira ini sesuatu bla 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 per 2m itu kan bisa tulis seperti ini. Yang ini yang kuadrat berarti kan yang kuadrat ya. Berarti kan yang kuadrat itu kan bisa tulis ini. Seper 2m. Nah, itu kan min I habar do per do x kuadrat. Nah, ini itu ya. Ini ya, ini kan apa namanya? Ini kan sama dengan 0 ya. Ya, ini nah berarti ya ini domainnya apa kira-kira ini? Nah, ini pasti domain momentum ini ya, momentum P ya. Yang ini I habar do per do T pasti ya. Karena ini P kuadrat per 2M berarti ini pasti energi ya. Nah, berarti ini kita punya kan di sini sebenarnya E plus P kuadrat per 2M sama dengan 0 ya. Kan begitu. Nah, sehingga oh berarti sebentar. Ini betul ya. Ini kan min I dikalikan min I itu min I. Ah, ini harusnya minus ya. Ini harusnya minus. Nah, ini harusnya minus. Nah, ini minus ya. Nah, minus kenapa? Ya karena min I dikalikan min I kuadrat kan sama dengan min 1. Min kan plus. Nah, sehingga kita dapatkan ini ya. Ini kan E sama dengan E dikurangi P kuadrat per 2M itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita kembali tadi E-nya P kuadrat per 2M. Ini kan untuk partikel bebas yang ini. Nah, tapi dua hal yang penting yang bisa kita dapatkan di sini ya. Sini kita dapetin momentum itu muncul dalam bentuk min I habar do X ya. Artinya apa? Do X itu adalah operator turunan. Sehingga P-nya pun merupakan operator. Yang kedua, E-nya kan sama dengan I habar do T. Di sini, do per do T itu adalah operator turunan terhadap waktu. Nah, sehingga E-nya pun juga operator turunan. Ya, itu. Nah, kita dapetin dua variabel yang penting di situ. Ya, operator momentum dan operator energi. Nah, sekarang bagaimana untuk ya kita perjelas untuk sebarang V ya. Berarti kan E-nya itu sama dengan P kuadrat per 2M plus V ya. Nah, sehingga kalau begini nanti ya kalian lakukan dengan cara yang sama ya seperti tadi itu. Berarti kan kalian punya nanti I habar ya do si per do T itu yang sama dengan seper akar 2 pi habar ya integral dp nah Vp ya itu dikalikan P kuadrat per 2M plus V ya. Nah, ini ya, kalian balik lagi ke ini, ke definisi ini tadi ya. Jadi jawaban yang tadi ya, ini aku mulai dari sini lagi. Ini ya, dari variabel yang ini ya. Ini ya. Tapi E-nya sekarang bukan P kuadrat per 2M, tapi ada P kuadrat per 2M plus V gitu. Ya, dikalikan E pangkat ya, E pangkat I per habar PX min ET ya. Nah, sekarang yang ini, suku yang ini itu kan bisa ditulis seperti ini tadi ya. Ya, bisa ditulis jadi dua suku ini, seper 2 pi habar integral dp Vp ini yang P kuadrat per 2M ya E pangkat I per habar ya PX min ET. Nah, yang domain V yang V ini bisa tak keluarkan ya V-nya ya V. Nah, ini seper akar 2 pi habar. Nah, dp Vp E pangkat I per habar
Bx min ET ya. Nah, ini seperakar 2pi Haber bla 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 ini kan definisi dari apa? Si Xt. Nah, sedangkan yang ini ya, yang kan ini kan definisi dari apa ini? Yang ini eh, ya dari definisi awal tadi itu kan sama dengan turunan kedua ya. Turunan kedua dari domain yang posisi. Yang ini kan sama dengan nah, min Haber kuadrat per 2M ya do 2 si per do x kuadrat ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini ya I Haber do si do t itu sama dengan min Haber kuadrat per 2 per 2M ya do 2. Hati-hati ya kalau nulis si, kalau dia berbentuk waktu dia harus si besar ya. Itu nggak boleh salah itu simbol-simbol gitu. Tambah v si x, t ya. Nah, sekarang kita dapatkan ya persamaan time dependent ya. Nah, bla bla bla. Nah, equation ya. Ini persamaan yang apa namanya yang kalian nantikan itu. Enggak. Nah, nah ini ya persamaan yang kalian tunggu-tunggu itu bentuknya nanti. Nah, ini ya. Gitu. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang nanti dengan cara yang sama ya. Kalau misalkan ini ini C-nya ini nggak salah. Jadi secara general dia berbentuk waktu. Nah, berarti nanti dengan cara yang sama, kalau misalkan dia T-nya sama dengan 0, ya, nanti T-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan T-nya sama dengan 0, nanti kalian bisa bisa buktikan by hand ya. Terserah ya. Kalian caranya gimana? Kalau T-nya sama dengan 0, ya, untuk T sama dengan 0, nanti kalian akan dapatkan di sini ya. Ya, nanti psi nah, sekarang psi-nya nggak boleh huruf besar kalau sudah tidak berhitung waktu. Ya, untuk tidak berhitung waktu sorry, ini si kecil ya harusnya ya. Nah, ini si, nah beda ya. Min Haber kuadrat per 2M D2 si dx kuadrat VC ya. Yang ini apa namanya? Yang ini itu adalah time independent ya bla 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 equation. Nah, solusi yang ini nanti didapatkan dari mana? Ya kalian sudah tahu itu pasti. Kalau di persamaan diferensial tuh kita menggunakan ya didapat ya dari ya teknik separasi variabel ya. Nanti teknik separasi variabel ini tak penjelasannya menyakup besi besar ini ya. Nanti besi besar ini sangat bergantung pada solusi V-nya berbentuk seperti apa. Nah, berarti ini baik persamaan Schrödinger equation tadi ya, aku sudah nyebut nama dong Schrödinger ya. Sudah tahu. Aduh, sudah nyebut nama. Nah, persamaan Schrödinger tadi itu sangat bergantung pada definisi V-nya tadi itu. Nah, V ini apa? V-nya ini adalah representasi dari eksternal sistemnya, ya. Nah, apakah sistemnya potensial tangga, apakah potensialnya tak hingga satu dimensi dan lain-lain, ya, begitu. Oke, sampai sini tak stop sebentar nih. Ya, istirahat dulu sebentar. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Aku sambil siap-siap. Oke ya. Oke, kita lanjutin nih. Ini part terakhir ya. Sabar ya. Nah, oke kalau nggak ada yang ditanyakan, sebentar. Ini
Tadi kita kepotong banyak waktu, error tadi. Nah, ya. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas itu, ya. Nah, sekarang eh, bagaimana dengan, nah, apa arti, ya, apa arti fisis dari psi-nya itu, ya, apa arti fisis si-nya ini, ya. Nah, kalau kita ingin menjawab ini, ya, eh, psi itu, ya, kalau kita apa namanya, kalau kalian bisa baca paper ya, kalian tolong cari papernya Max Born, ya, Max Born tahun ya 1926 ya. Nah, itu psi itu, ya, tidak punya arti fisis, tidak punya arti fisis, ya. Dia hanya abstraksi matematis saja, ya. Nah, C itu hanya abstraksi matematis. Nah, namun, ya, kalau misalkan kita lakukan eh, kalau kita lakukan eh, absolut kuadrat, ya, ya, ini menunjukkan eh, probabilitas keberadaan partikel, ya. Itu menunjukkan probabilitas keberadaan partikel. Nah, itu ya. Jadi eh, ini kalau kita, ya, probabilitas P, nah, xt untuk seluruh ruang di, ya, katakanlah seluruh ruang berarti kan volume, ya. Nah, volume itu seluruh ruang. Nah, itu berarti kan si absolut kuadrat di dv ini, ya. Ini menunjukkan apa, ya? Nah, ini menunjukkan, nah, apa namanya, probabilitas, ya, menemukan, ya, partikel, ya, pada ruang V, ya. Nah, nanti kalau kalian plot itu, ya, kalau kalian plot apa namanya, si kuadrat itu, ya, kalau kalian plot si kuadrat, ya, terhadap eh, x, ya, atau x fungsi t, nanti kalian yang jago pemrograman itu, ya, buat saja plot yang sinus cosinus itu. Nah, itu kalau kalian plot itu pasti bentuknya akan apa namanya, akan selalu positif, ya. Nah, ini untuk seluruh ruang, ya, untuk seluruh ruang, ya, all space gitu. Nah, dari sini, kalau dalam seluruh ruang ini, ya, ini berarti ini tuh menunjukkan keberadaan partikelnya bisa di sini, sini, situ. Nah, ini dari seluruh ruang, ya. Nah, ini di seluruh ruang, dari mana ini, dari katakanlah dari min tak hingga plus tak hingga, ya, jadi untuk seluruh x gitu. Nah, berarti kalau kita membatasi, ya, partikel itu hanya ada di sini, di seluruh tak hingga, artinya apa? Maka di sekitar sini, ya, maka probabilitas menemukan partikel, ya, menemukan partikel itu adalah 100%, ya. Kenapa? Karena kita anggap dia benar-benar ada di space ini, ya. Itu sama dengan satu, ya. Artinya apa? Kalau kalian integralkan probabilitas tadi untuk seluruh ruang tadi, si kuadrat, ya, ini itu, ya, si kuadrat si x, t kuadrat dx itu sama dengan satu. Maka ini dikenal dengan nama syarat normalisasi, ya. Nah, syarat normalisasi gitu. Nah, jadi dia baru baru punya eh, arti fisis kalau dia sudah di si kuadratkan, ya, sudah dikuadratkan. Nah, tapi yang menarik, ya, kalau kalian baca lagi ini, ya. Nah, nanti kalian kalau yang mau tertarik di bidang informasi kuantum itu, ya, baik di komputasinya maupun eh, di bidang teleport, ya. Nanti di bab 12 ini itu ada ditentang sama Einstein itu tadi, ya. Menariknya itu di halaman 420 ini, tambah 224. Nah,
itu nanti itu ditentang sama Einstein itu, ya. Itu menarik tuh. Nanti kalau kalian mau kerja di bidang riset di fisika kuantum, secara umum tuh mulai dari sini, bab 12 ini, afterword ini. Yaitu dimulai dari pertentangan ini, ketidaklengkapan teorinya itu, ya. Nah, ada sesuatu yang tidak lengkap di sini, ya. Dimana yang tadi itu, eh, apa namanya, ini itu, Einstein tuh masih mempertanyakan kembali di sini, ya, melalui apa namanya interpretasi Bohr ini. Realitanya tuh bagaimana? Ya, masa iya di alam itu probabilistik sifatnya? Ya, realitanya bagaimana? Apakah tetap probabilistik di alam? Nah, itu Einstein tuh debat. Ya, Einstein sama Max Born itu berdebat sampai mereka berdua meninggal, nggak menghasilkan apa-apa. Ya, itu melalui skema EPR paradoks. Ya, eksperimen pemikiran Einstein itu. Ya, nah itu juga memperdebatkan ketidakpastian H yang inisialnya H kemarin itu. Ya, itu. Ya, bahkan di kalangan ilmuwan pun masih ada perdebatan di sini. Jadi sebenarnya ini ilmu yang bisa dibilang eh, masih belum selesai, masih masih berlanjut, 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 dinamis sifatnya, gitu ya. Itu kalian kalau yang tertarik di sana baca di situ. Nah, itu ada novelnya itu, ya. Masalah realita fisika kuantum itu masih diperdebatkan kembali. Karena memang secara intuisi, memang ilmu ini tuh benar-benar kontra intuisi ya. Apa namanya? Secara sense feel itu susah dibayangkan, gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita batasi ini secara sederhana, itu bisa bisa seperti ini, ya. Eh, apa namanya? Kalau misalkan kalian punya box, ya. Nah, kalau kalian punya box itu, nah, atau kalian punya kelas, ya, punya punya kelas. Nah, ini kelas. Nah, ya, ini punya misalkan ini adalah eh, ruangan ke kelas, ya. Nah, ketika ketika kita ke ruangan kelas ini ya, eh, kelas katakanlah kelas 101 ya, ruangan 101 tahu ya di mana ya. Nah, ruangan kelas 101 ini diisi oleh apa namanya, diisi oleh beberapa orang, ya. Ya, katakanlah dua orang, ya. Yang satu dari Jawa, satu dari Madura, ya. Eh, kayak aku Madura Blaster ya, dari Jember kan aku, ya. Jadi anggap aja aku dari Madura gitu, ya, meskipun Madura Blasteran. Nah, ketika kelas ini tertutup, ya, ketika kelas ini tertutup, ya, kita nggak tahu kok di dalam dua kelas ini ada dua orang yang dari Jawa dan Madura, ya, gitu. Tapi ketika kita buka kelas ini, ya, ketika pintunya ini dibuka, ya, dibuka, kita artinya dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Artinya sekarang pengukuran kuantumnya itu sudah rusak, ya. Kalau sebelumnya, ya, kalau sebelumnya, ya, sebelumnya itu kan, ya, si itu, nah, itu kemungkinannya kan 50%, 50%, ya. Seperakar dua, seperakar dua dari ya orang yang Jawa tadi, atau kemungkinannya seperakar dua dari orang Madura tadi. Ini masih proba probabilistik, ya, sifatnya probabilistik. Nah, gitu. Nah, kita nggak tahu isinya di mana ini sebelum dibuka. Tapi setelah dibuka, ya, setelah dibuka itu kemungkinannya, ya, orang Jawanya itu probabilitasnya 100%. Nah, yang orang Madura tadi probabilitasnya juga 100%, gitu. Ya. Nah, gitu. Ini setelah kelasnya dibuka. Ya, setelah kelas dibuka. Nah, gitu. Nah, itu gambaran intuisinya ya. Jadi, nah, kalau kita batasi di ruang kelas ini, apa namanya? Kalau kita batasi di ruang kelas ini ada orang Jawa dan orang Madura, artinya sepanjang volumenya ini, ya, volume kelas itu, ya. Nah, berarti sepanjang volume kelas tadi, integral tak hingga. Nah, si kuadrat untuk dv itu harus sama dengan satu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa di dua orang ini benar-benar ada di dalam kelas, ya. Nah, ini artinya apa? Berarti probabilitas menemukan orang di dalam kelas itu adalah satu. Artinya pasti ada di sana, ya. Probabilitas, ya, ini kelas ini punya ruangan V ya. Probabilitas menemukan orang tadi, ya, menemukan orang Jawa dan Madura tadi itu pasti ada di sana.
probabilitasnya sama dengan 100%. Bisa ya, begitu ya. Tapi anehnya ya, tapi yang membuat aku heran dan sampai sekarang ke apa namanya? Ini nggak bisa dibilang gagal ya. Perdebatan ini justru menghasilkan banyak teknologi baru sebenarnya. Misalnya di bidang teleportasi, kriptografi, komputasi, kuantum, itu di masa depan itu pasti kita bisa membayangkan wujudnya ya. Kayak komputasi kuantum itu asal usulnya dari sini ya. Nah, cuma bedanya sistemnya itu untuk elektron ya kalau dalam itu. Nah, sekarang apalagi karakteristik dari fungsi gelombang tadi ya. Nah, fungsi gelombang tadi ya, fungsi gelombang tadi itu harus bersifat ya square integrable ya. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya eh, dapat diintegralkan secara kuadratis ya. Nah, artinya kalau kita kalau kita integralkan lagi ini, kalau kita integralkan tadi si kuadrat dx itu harus kurang dari tak hingga ya. Kenapa? Karena probabilitas itu kan nggak mungkin nilainya tak hingga ya. Itu c-nya itu harus square integrable begitu. Nah, ya, dan fungsi c ini juga harus ya, fungsi c ini juga harus harus continue di seluruh x ya, nggak mungkin dia nggak continue. Kalau adalah secara kalkulus itu kan, kalau nggak continue kan artinya ada yang terpotong grafiknya kan gitu. Nah, nah sekarang eh, dan fungsi ini tuh juga bersifat linear ya. Artinya kalau kalian punya ya si xt yang merupakan kombinasi linear dari katakanlah alfa 1 si 1 xt ditambahkan alfa 2 si 2 xt ya. Kombinasi linear itu maksudnya gimana? Jadi kalau si 1 adalah solusi dan si 2 adalah solusi, gabungan keduanya juga adalah solusi. Nah, kalau kalian si starkan di sini, xt, sini kan jadinya alfa 1 star, si 1 star, itu tambah alfa 2 star, si 2 star. Nah, kalau kalian absolutkan, gini kan, berarti kan si star, si, ini kalian akan dapatkan, ya, alfa 1 star, si 1 star, tambah alfa 2 star, si 2 star, dikalikan alfa 1 si 1 tambah alfa 2 si 2 ya. Kalau kalian gabungkan di sini, jadi di sini alfa 1 star alfa 1 si 1 tambah alfa 1 star alfa 2 si 1 si 1 star si 2 tambah alfa 2 star alfa 1. Nah, si 2 star si 1 ya, tambahkan alfa 2 star alfa 2 si 2 ya. Berarti kan di sini di alfa 1 kuadrat si 1 tambah alfa 2 kuadrat si 2 ya. Nah, di sini berarti kan ini ada faktor ini. Berarti kan alfa 1 star, alfa 2, si 1 star, si 2. Nah, gini ya, si 2 star, si 1. Nah, yang di sini nanti ya. Nah, suku yang ini nanti kalau kita kita libatkan fungsi gelombangnya, nanti ini kan akan bergantung, yang sini akan bergantung ya, bergantung konstanta fase ya. Nah, gitu. Akan bergantung pada konstanta fasenya. Ya, jadi dia tidak murni dari alfa 1 kuadrat si 1 gitu ya. Oh, sorry, ini kuadrat juga ya, si-nya ya, si 1 kuadrat. Nah, dia ada faktor ini. Ini faktor fase ini namanya. Gitu ya. Nah, begitu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika eh, probabilitas tadi? Ya, kita kembali kepada probabilitas tadi, ya. Ya, P X T yang definisinya adalah psi kuadrat. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan probabilitas ini tak turunkan terhadap waktu? Ya. Nah, berarti kan ini jadinya D C kuadrat per dt ya. Di mana C kuadrat itu kan adalah D C star C dt ya. Artinya nanti dari sini kita akan dapatkan variabel eh, rapat ya, dikenal dengan nama rapat arus probabilitas ya. Nah, dari sini nanti kalian bisa dapatkan dua part ya. Part yang pertama C star
dc dt tambahkan si dc star dt ya. Nah, di mana kita tahu bahwa persamaan Schrödinger itu kan bentuknya gini ya. Tadi kan I bar ya. Ini harusnya do ya, harusnya ya. Gak boleh d ya, karena parsial ini. Nah, ini do ya harusnya ya. Karena fungsi gelombangnya bergantung pada t maupun x ya. Nah, ini do si. Ini si-nya si besar, do t itu kan sama dengan min bar kuadrat per 2m do 2 si do x kuadrat plus v si ya. Nah, artinya kalau kalian punya do si do t itu kan akan sama dengan seper i bar ini ya. Ini kan ini minusnya bisa pindah ke atas ya. Nah, minusnya bisa pindah ke atas, jadi min i per h bar min h bar kuadrat per 2m do 2 si per do x kuadrat plus v si ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kalian kalau kalian ambil variabel konjugatnya gitu ya, kalian akan dapatkan di sini ya. Berarti kan ini plusnya jadi minus ya, i per h bar ya. Ini min h bar kuadrat per 2m ya do 2 si star per do x kuadrat ya plus v si star ya. Masukkan ke situ ya, berarti kan ya sama dengan ya, masukkan ya si star dikalikan apa tadi? Dikalikan dc dt ya. Dikalikan ini. Ya, dikalikan ini. Mana tadi? Ini ya. Dikalikan ini. Ini ya. Nah, dikalikan ini. Nah, begitu. Ini dikalikan ini. Terus ya, yang satunya plus c itu dikalikan ini. Nah, ini. Kalikan ini. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Nah, kira-kira apa jadinya ini? Nah, ini ya, berarti ini bisa kita lanjutkan ya. Berarti ini kumpulkan dulu yang min i per h bar ini ya. Min i per h bar tak keluarkan ya, tak keluarkan itu. Berarti kan ini si starnya ya. Ini kan berarti kan aku kumpulkannya min h bar kuadrat per 2m dulu. Min h bar kuadrat per 2m ya. Si nah ini si star ya do 2 si per do x kuadrat plus si do x ya. Nah, sekarang part yang kedua ini ada v ya plus v si star si, terus ini ada yang ada bagian yang ini, plus mana tadi? Ini plus v. Oh, maaf. Ini minus ya. Ini kan minus kan? Oh, minus ya, minus. Ya, soalnya minus. Nah, berarti ini minusnya keluar ya. Berarti ini minus. Ini minus ya. Ini kan min i per h bar kalikan v kan? Berarti minus. I h barnya sudah keluar. Tambahkan ini plus v si star ya. Nah, gitu. Nah, si star si itu kan sama dengan si kuadrat, ini si starnya juga sama si kuadrat, komutatif keduanya. Nah, sehingga yang suku yang ini tambah ini kan jadinya 0 ya. Nah, maka kita bisa dapetin di sini ya, ini sama dengan ya, ini sama dengan ya. Ini ada ini ada do x, ini dua kali ya. Yang suku min apa namanya? Min h bar kuadrat per 2m ini bisa dikeluar. Ini h barnya bisa dicoret 1 ya. Coret 1. Nah, berarti yang ini ya, ini ya. Sorry, ini minus kali minus kan plus ya. Berarti kan i h bar per 2m yang ini kan ada turunan kedua ya. Nah, jadi yang turunan salah satunya boleh tak keluarkan ya. Berarti kan do per do x ya
Berarti yang ini jadinya, nah sorry, ini kalau dikeluarkan ya, ini kalau jadi plus berarti kan ini kan karena ini plus berarti ini harus minus ya. Nah itu keliru lagi ini ya. Ini harus minus ya. Ini hati-hati dalam apa namanya, dalam merumuskan itu. Nah ini si ini ya, ini kan milik yang suku yang depan ini ya, suku yang depan ini kan, ini yang depan kan minus minus, berarti kan ini minus kali minus plus plus kali minus minus kan cocok ya. Nah hati-hati dalam mengeluarkan itu. Berarti ini jadinya, nah si star do si do x ya, ini karena sudah dikeluarkan, ini min apa namanya, si do si star per do x ya. Nah kita dapetin ini ya, do p per do t ya. Nah sekarang ya, suku yang ini ya, ini apa namanya, yang ini bisa tak pindahkan ya, ini do x nya tak taruh depan, bisa ini ya, tak taruh depan ini. Ini do x nya tak taruh depan, ini i bar per 2m. Nah suku yang ini depan ini sama dengan apa namanya, sama dengan rapat arus ya, j x t ya. Nah ini ya, apa namanya, min min jx mix xt ya. Nah ini kalau kita tulis di sini ya, kita bisa tulis di sini do p ya, apa namanya, kalau kita tulis di sini berarti kan eh, kita dapatkan j xt itu kan sama dengan ya, min i bar per 2m itu dari si star ya, do x min do si star per do x ya. Atau bisa kalian tuliskan jadi bar per 2im itu bisa juga ya, si star per ini do x min si star do x ya. Nah gitu. Nah ya begitu. Nah ini berarti bisa tuliskan yang ini, bagian yang ini berarti kan do p do t itu tambahkan do j xt per do x itu harus sama dengan 0 ya. Nah ini ya, ini tuh dikenal dengan nama ya, yang ini tuh persamaan yang ini tadi, ini dikenal dengan nama persamaan ya, persamaan ya kontinuitas ya. Jadi apa namanya, ini adalah persamaan kontinuitas, dan yang ini itu ya, yang ini tuh dikenal dengan nama ya, ya yang ini dikenal dengan nama eh, yang ini dikenal dengan nama ya, rapat arus ya, probabilistik ya. Gunanya J ini untuk apa? Nah gunanya J ini nanti kalau kita menemukan kasus apa namanya, kasus potensial di mana kita harus menghitung koefisien ya, ya transmisi dan re, refleksi ya, begitu. Nah begitu ya. Nah oke, aku rasa nanti kita sampai sini sini dulu aja ya. Nanti lanjutannya kita bisa lanjutkan nanti. Nah dari sini nih ya, nah atau dari sini kalau kalian mau eh, apa namanya, kalau kalian mau lanjutkan ini ya, kalau kalian mau lanjutkan ini ya, kalau kalian mau integralkan ini terhadap x bisa juga ya, ini do p do t dx ya, ini kita tambahkan integral ya, do j per do x dx sama dengan 0. Nanti kalian bisa tuliskan ini ya, ini ya, do t dari integral p xt dx, yang ini kan sama dengan ini kan, ini coret-coret itu sama dengan min j xt ya. Itu katakanlah dari apa namanya, dari a sampai b gitu ya, dari step a sampai dari x a sampai b ini. Nah ini ya, kalau dari a sampai b berarti kita dapatkan di sini do
per dot t integral a b p x t dx. Nah, kita dapatkan ini, masukkan batas yang bawah dulu karena minus ya, g a, t dikurangi g b, t gitu. Nah, ini adalah bentuk persamaan kontinuitas yang selain daripada itu ya. Oke, aku akhiri sampai di sini aja dulu.